film kita diperlihatkan Woyeon sedang mengajar pelajaran olahraga. Usai mengajar, Woyeon lalu kembali ke kantor ruang guru. Tiba-tiba di atas meja dia melihat sebuah surat dari seseorang. Terlihat Woyeon memandangi surat itu sambil tersenyum simpul. Dia lalu mengingat kembali tentang masa lalunya. Selanjutnya kita dibawa flashback ke masa lalu Woyeon. Saat sedang di sekolah, terlihat Woyeon sedang berkelahi dengan musuh-musuhnya. Karena sering berkelahi, dia pun dipanggil ke ruang guru untuk dihukum. Tiba-tiba muncul seorang siswi baru bernama Seung-hae. Woyeon yang melihat gadis cantik tersebut langsung mengajaknya berkenalan. 일반 항우야. 일반 항우야. 나 바지 터졌어. Namun Seung-hae terlihat sangat cuek dan mengacuhkan Woyeon. Di situ, Seung-hae juga memberitahu kalau celana Woyeon sobek. Hal ini pun membuat Woyeon malu dan akhirnya pergi. Keesokan harinya saat Seung-hae ingin membuang sampah, Woyeon dengan sigap mengikuti dan menarik satu persatu kertas yang menempel di seragam Seung-hae. 뭐냐? Karena merasa kesal di sekolah, Seung-hae pun mengajak Woyeon bolos dengan memanjat tembok sekolah dan makan di tempat favorit Seung-hae. Malam harinya ketika mereka hendak pulang, Woyeon terlihat mampir ke minimarket untuk membeli sesuatu. Saat berjalan, tiba-tiba Woyeon menanyakan hal mesum kepada Seung-hae. Hal ini membuat Seung-hae penasaran dengan apa yang sudah Woyeon beli di minimarket tadi. Dan ternyata Woyeon membeli sebuah kondom. Spontan tangan Seung-hae mendarat di pipi Woyeon dan langsung tertawa karena tingkah bodoh Woyeon. Syukur kon yo. Pagi hari di sekolah, Seung-hae bertemu Woyeon yang lagi-lagi sedang berkelahi. Tapi Seung-hae mengabaikan hal tersebut. Dia melanjutkan perjalanannya karena sudah berniat untuk bolos sekolah. Saat dia memanjat dinding pagar sekolah, tiba-tiba untung saja Woyeon datang dan segera menangkapnya. Mereka akhirnya pergi bolos bersama dan membeli topoki kesukaan Seung-hae. Woyeon lalu menawari Seung-hae untuk menjadi pacarnya agar Taegi tidak mengganggunya lagi. Jika sepakat, Woyeon berjanji akan berhenti berkelahi. Tak lama kemudian Taegi datang menghampiri mereka. Seung-hae mengatakan bahwa mereka sudah berpacaran dan meminta Taegi untuk tidak mengganggunya lagi. Taegi yang kesal lalu mengancam Woyeon dan pergi meninggalkan mereka. Saat Woyeon sedang makan dengan Seung-hae di kantin, tiba-tiba Taegi melemparinya susu. Namun Woyeon tidak menghiraukan Taegi. Kemudian mereka berdua pun bolos lagi. Di depan minimarket ketika sedang mengobrol, tiba-tiba mereka kegep salah seorang guru. Sontak Seung-hae berlari kencang disusul oleh Woyeon. Woyeon yang kakinya lebih panjang otomatis bisa berlari lebih cepat. Dia pun menggadang tangan Seung-hae dan mereka pun berlari bersama. Keesokan harinya di sekolah, Woyeon terlihat diancam dan dipukuli oleh Taegi. Namun Woyeon di sini tidak melawan. Seung-hae yang melihat kejadian itu pun merasa sedih. Malam harinya mereka makan bersama di sebuah warung. Saat berjalan pulang, Seung-hae tiba-tiba melihat mobil box ayahnya sedang melintas. Seung-hae sangat terkejut dan terlihat ketakutan. Di sekolah, Seung-hae terlihat murung. Sepertinya dia sedang ada masalah. Woyeon pun mencoba menghibur Seung-hae dengan menyanyikan lagu kesukaannya. Melihat ulah Woyeon, Seung-hae pun tersenyum dan tertawa bahagia. Keesokan harinya, Woyeon mendapati kursi Seung-hae yang kosong. Karena khawatir, sepulang sekolah Woyeon ini lalu mencari rumah Seung-hae. Saat di rumah Seung-hae, Woyeon melihat ada keributan di sana. Ternyata keributan itu berasal dari ayah Seung-hae yang ternyata adalah seorang pemabuk. Seung-hae yang melihat Woyeon ada di situ pun merasa malu. Dia lalu mengusir Woyeon untuk segera pergi. Esok paginya di sekolah, Woyeon terlihat lesu dan duduk di taman sendirian. Tiba-tiba teleponnya berbunyi dan ternyata itu adalah Seung-hae yang ingin bercerita tentang ayahnya. Di situ Seung-hae juga sempat berpamitan pada Woyeon. Setelah itu Seung-hae pun menutup teleponnya. Kemudian terlihat Seung-hae sedang naik bus bersama ibunya. Ternyata mereka akan pergi keluar kota untuk menghindari ayah Seung-hae. Berpisah dengan Seung-hae membuat Woyeon jadi patah hati dan tidak semangat lagi. Bahkan setelah lulus sekolah dia malah jadi penjual ayam goreng. Karena Woyeon merasa dia tidak pintar dalam pelajaran, jadi dia tidak perlu kuliah. Tapi hal itu berubah ketika temannya tidak sengaja membawa brosur Universitas Seoul dan Woyeon melihat ada sosok Seung-hae di brosur tersebut. Woyeon pun jadi semangat belajar agar bisa diterima di universitas yang sama dengan Seung-hae. Orang tuanya tidak percaya kalau putra mereka ingin kuliah. Akhirnya orang tua dan sahabatnya membantu dan memberikan dukungan.
Woyun pun belajar mati-matian sampai kakinya diikat biar tidak lari dari kamar. Dan semua itu akhirnya tidak sia-sia. Semua kerja kerasnya terbayarkan saat Woyun diterima di Universitas Hankook, yaitu kampus yang sama dengan Seung Hae. Woyun tidak punya rencana lain selain menemukan Seung Hae ketika dia tiba di kampus. Woyun pun memulai pencariannya. Woyun mendatangi hampir semua kedai topoki yang ada di sekitar kampus. Setelah mencari ke semua kedai, akhirnya Woyun berhasil menemukan Seung Hae. Seung Hae pun sangat kaget melihat Woyun di depannya. Tanpa pikir panjang, Seung Hae berlari dan mereka pun saling berpelukan untuk melepas rindu. Tapi cerita cinta Woyun tidak lantas bahagia setelah dia menemukan Seung Hae. Ternyata Seung Hae sudah punya pacar yang merupakan mahasiswa senior di kampus tersebut. Woyun pun pura-pura baik-baik saja mendengar hal itu. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah hatinya sedang hancur berkeping-keping. Kini Woyun tidak semangat lagi untuk melanjutkan kuliah. Satu-satunya alasan dia berjuang untuk kuliah adalah karena ingin mengejar cinta pertamanya itu. Namun sekarang pupus sudah harapannya. Tapi sahabatnya terus menyemangati Woyun. Sahabatnya mengatakan bahwa dia masih ada harapan untuk mendapatkan Seung Hae dengan cara bersaing dengan pacar Seung Hae. Akhirnya Woyun pun menyusun rencana. Dari mulai pindah kos di tempat yang sama dengan Seung Hae, serta masuk tim baseball. Diketahui di sini kalau pacar Seung Hae juga merupakan anggota tim baseball di kampus. Dan Seung Hae juga menyukai olahraga tersebut. Suatu hari pacar Seung Hae ketahuan menjadikan Seung Hae sebagai bahan taruhan. Dan saat Woyun tahu, dia pun sangat marah. Hingga akhirnya tim baseball itu menang berkat Woyun dan berakhir dengan bawa mentah Woyun ke pacar Seung Hae. Seung Hae pun putus dari pacarnya dan hubungannya dengan Woyun menjadi tidak baik. Mereka kini saling acuh seolah tidak saling mengenal. Waktu pun begitu cepat berlalu. Tahun demi tahun berganti. Sekarang Woyun sudah lulus kuliah dan akan memasuki dunia kerja. Dia juga tampak sudah mulai move on dari Seung Hae. Sekarang Woyun sudah memiliki seorang kekasih yang bernama Min Kyung. Namun suatu hari Woyun yang sudah memiliki kekasih tiba-tiba dipertemukan kembali dengan Seung Hae. Seung Hae kini menjadi model figuran dan sedang semangat-semangatnya mengejar karir. Dunia nampak tidak berpihak pada mereka. Ketika bertemu saat masa kuliah, Seung Hae memiliki pacar. Sekarang saat mereka sudah lulus dan bekerja, Woyun yang kini sudah punya pacar. Mereka selalu bertemu di waktu yang tidak tepat. Woyun dan Seung Hae kini menjadi dekat kembali. Woyun juga sering membantu Seung Hae dengan menjadi supirnya yang justru membuat mereka gagal move on dan akhirnya Woyun menjurus ke selingkuh. Sebelum semakin jauh dan juga karena merasa bersalah, akhirnya dia memutuskan untuk berpisah dengan Min Kyung. Woyun mengakui kalau dia masih menyukai Seung Hae. Setelah putus dengan Min Kyung, Woyun pun mulai mendekati Seung Hae secara resmi sebagai seorang jomblo. Tapi entah kenapa Seung Hae masih bersikap dingin. Hingga sebuah tragedi terjadi di tempat syuting. Seung Hae hampir tertimpa besi yang terjatuh dari atas. Namun Woyun dengan sigap menyelamatkannya. Meskipun gara-gara hal itu punggung Woyun menjadi cedera dan masuk rumah sakit. Beruntungnya karena kejadian itu akhirnya membuat Seung Hae luluh karena melihat perjuangan Woyun. Mereka pun berpacaran lagi setelah sekian lama. Setelah melewati naik turun kehidupan, akhirnya mereka bisa menjalani hari-hari manis mereka berdua. Mereka pun menghabiskan waktu bersama-sama sebagai pasangan kekasih yang sangat romantis. Sayangnya, film ini tidak berakhir sampai di sini. Konflik baru dimulai ketika Woyun tak kunjung mendapatkan pekerjaan dan tidak lulus tes menjadi guru olahraga. Karena cedera punggung yang dialaminya saat dia menyelamatkan Seung Hae dulu. Lama-kelamaan Woyun pun menjadi putus asa. Sampai akhirnya tingkat kesabaran Woyun semakin rendah dan curhat ke temannya. Seandainya dia tidak pernah bertemu dengan Seung Hae, maka dia tidak akan mengalami kecelakaan dan mungkin kini dia sudah menjadi guru. Bukannya pengangguran seperti sekarang. Tak disangka obrolan mereka terdengar oleh Seung Hae. Seung Hae mendengar ucapan Woyun tersebut di saat momen yang sangat tidak tepat. Yaitu saat Seung Hae berduka karena ayahnya baru saja meninggal. Keadaan pun menjadi kacau dan akhirnya mereka putus. Seung Hae tidak mau menjadi beban dan nantinya Woyun akan menyalahkannya lagi. 안 그럼 내가 후회할 것 같거든. Karena Woyun sudah cinta mati dengan Seung Hae, tentu saja dia tidak mau putus. Bahkan dia sampai memohon-mohon pada Seung Hae agar mereka tidak putus. Namun Seung Hae tetap pada pendiriannya dan memutuskan untuk kerja di luar negeri. Karena sebelumnya dia memang sudah diterima di salah satu perusahaan di luar negeri.
Hanya saja selama ini dia belum berangkat karena masih memikirkan Woyen. Mereka pun akhirnya berpisah kembali dalam waktu yang cukup lama. Beberapa tahun kemudian, Woyen sudah mendapatkan pekerjaan sebagai seorang guru olahraga seperti yang dia cita-citakan. Woyen pun sangat menikmati pekerjaannya itu. Dia juga bercerita kepada murid-muridnya tentang kisah cinta pertamanya dengan Seung Hae. Tentu saja para muridnya senang sekali mendengar ceritanya itu. Suatu hari tiba-tiba Seung Hae datang ke sekolah tempat Woyen mengajar. Woyen tentunya sangat senang melihat kedatangan Seung Hae. Namun sial bagi Woyen, Seung Hae datang untuk memberikan undangan pernikahannya. Karena sangat sedih, Woyen pun marah dan mabuk setelah mendengar kabar itu. Untuk menjernihkan pikirannya, dia mengajak teman-temannya pergi ke suatu tempat yang terpencil sementara waktu. Mereka pun naik perahu dan memutuskan untuk memancing di tengah danau. Di situ Woyen melihat gambar Seung Hae untuknya beberapa tahun lalu. Dia pun menangis saat menatap gambar itu. Tiba-tiba Woyen memutuskan untuk menghadiri pernikahan Seung Hae. Pada hari pernikahan Seung Hae, Woyen dan teman-temannya menyusun sebuah rencana. Teman-temannya mencegah orang-orang untuk masuk ke ruang pengantin. Woyen pun mengambil kesempatan itu untuk bertemu dengan Seung Hae. Dia melihat Seung Hae yang sangat cantik dengan gaun pernikahannya. Lalu dia duduk di dekat Seung Hae. Woyen mendatangi Seung Hae untuk mengucapkan selamat atas pernikahannya. Dia juga berkata bahwa dia telah menyesal sudah menyakiti Seung Hae. Woyen meminta maaf kepada Seung Hae dan bangga bisa mengenal Seung Hae. Berkat Seung Hae lah Woyen bisa kuliah, bisa bertemu dengan teman-teman baru dan mengejar cita-citanya menjadi guru. Dia sangat berterima kasih kepada Seung Hae. Karena Seung Hae, Woyen menjadi seseorang yang lebih baik dari sebelumnya. Woyen berterima kasih karena Seung Hae sudah muncul tiba-tiba dalam hidupnya. Woyen berharap agar Seung Hae hidup dengan baik dan bahagia selamanya. Seung Hae juga berterima kasih kepada Woyen. Woyen selalu berada di sisi Seung Hae ketika Seung Hae mengalami kesulitan atau saat Seung Hae berada di masa-masa sulitnya. Mereka berdua pun berjabat tangan sebagai cara untuk mengakhiri kisah mereka. Dan setelah ini mereka akan tetap berteman baik. Seung Hae pun berjalan menuruni tangga. Semua orang yang hadir menyambutnya dengan bahagia dan tepuk tangan yang meriah. Saat berjalan, Seung Hae melihat Woyen dan tersenyum. Sejenak, Woyen teringat saat dirinya masih bersama dengan Seung Hae. Masa-masa indah mereka yang sudah terlewati. Setelah itu, Woyen berbalik dan meninggalkan kemeriahan pesta pernikahan Seung Hae. Di hari pernikahan cinta pertamanya, Woyen akhirnya bisa menerima kenyataan bahwa dia tidak akan pernah berakhir dengannya. Namun berkat Seung Hae, kini dia bisa menemukan makna dalam hidupnya. Dan Seung Hae pun menikah dengan lelaki pilihannya yang bisa membuatnya bahagia.